Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Allah menganugerahkan kepada kita manusia hambanya yang berakal dengan pikir. Proses penggunaan akal kita sebut dengan berpikir. Ketika kita berpikir, kita akan menghasilkan pikiran. Nah, pikiran-pikiran ini yang bertahan lama akan menghasilkan sebuah pemikiran. Pemikiran ini adalah bagian dari jiwa seseorang, bagian dari jiwa. Nah, dalam jiwa ini ada sikap, karakter, kepribadian, dan sebagainya. Ketika jiwa ini dipenuhi dengan suatu pikiran tertentu, maka akan muncul sebuah energi batiniah yang kemudian menjadi sebuah dorongan atau yang biasa kita sebut dengan motivasi. Apa sih motivasi atau dorongan ini? Ini adalah alasan seseorang bertindak dalam melakukan tindakan, dalam bertindak. Sekarang kita analogikan pikir ini sebagai taman. Ketika kita seorang tukang kebun ingin memiliki taman yang bagus, ingin memiliki taman yang indah, maka yang kita lakukan adalah kita menanam benih-benih yang baik. Kemudian ketika kita membiarkan rumput liar atau tanaman parasit di dalam taman kita, maka taman kita akan berubah menjadi taman yang tidak indah lagi atau bahkan rusak. Maka dari itu, kita sebagai pemikir yang baik, kita harus tahu dulu tahapan berpikir seperti apa agar kita menjadi pemikir yang benar sesuai yang Allah mau. Tahapan berpikir itu atau level berpikir itu ada 7. Yang pertama, kita harus takwa. Kita pastikan diri kita sudah takwa kepada Allah, Rasulnya, kepada orang tua kita, kepada guru, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah iqra. Kita harus memastikan atau menginput data. Menginput data dalam pikiran kita, yang yaitu dengan Al-Quran, Sunnah, pengetahuan umum, pengalaman, dan lain-lain. Kemudian setelah kita melewati level yang kedua ini, yaitu iqra, kita lanjut ke level yang ketiga, yaitu penghayatan. Penghayatan di sini adalah kita harus menghayati ilmu atau data yang telah kita dapat dan memastikan kita telah paham apa yang kita dapat ini. Kemudian setelah kita melewati level yang ketiga, penghayatan, kita lanjut ke level yang keempat, yaitu fighting. Kita manusia pasti akan diuji oleh Allah dengan ujian. Maka dari itu kita harus fighting, kita harus berjuang, kita harus melawan agar kita mencapai akhlakul karimah dan menangkan Allah di dalam pikiran kita, dalam hati kita. Setelah kita fighting, kita telah berjuang untuk mendapatkan akhlakul karimah dan Allah, kita lanjut ke level berikutnya, yaitu muhasabah. Muhasabah adalah proses introspeksi kita, introspeksi diri, yang hasilnya ada di level 6. Ketika hasilnya baik, ketika hasilnya belum baik, yang pertama, ketika hasilnya belum baik, maka kita harus bertaubat. Ketika hasilnya sudah baik, maka istiqomah. Kemudian ketika kita telah istiqomah, kita akan menuju ke level yang terakhir atau yang ke-7, yaitu ulil albab. Kita akan menjadi manusia atau seseorang yang ulil albab. Apa sih ulil albab? Ulil albab itu, ulil albab adalah seseorang yang senantiasa
melakukan inovasi dan eksplorasi terhadap penciptaan dan ini untuk meningkatkan iman dan takwa, prestasi dalam amal soleh, serta menjadi manfaat dan maslahat kepada umat untuk mendapatkan husnul khotimah. Nah, teman-teman, ketika kita sudah melewati atau melewati tahapan atau proses level berpikir kita dengan benar, maka insya Allah kita akan menjadi seorang pemikir yang menghasilkan pemikiran, sikap, dan kebiasaan yang benar sesuai dengan apa yang Allah mau. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.